Hai semuanya, perkenalkan, saya Agus Subagariang dengan NIM 2222411019. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Bahasa dan Seni. Tanpa berlama-lama, di sini pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas ataupun membahas materi tentang model pembelajaran. Adapun model pembelajaran yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu model pembelajaran problem-based learning. Sebelumnya, apa sih pengertian dari problem-based learning? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan simak video berikutnya ya. Dah. Halo sobat semuanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi saya, yaitu tentang problem-based learning. Nah, sebelumnya saya akan membahas pengertian problem-based learning. Problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan atau memfokuskan peserta didik supaya lebih berpikir kreatif, kritis, dan terampil dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, menurut ahli Yeni 2017 menyatakan bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang sangat inovatif dikarenakan model pembelajaran ini menuntut kita supaya lebih berpikir kritis, kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan yang diangkat secara langsung dalam dunia nyata. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa problem-based learning merupakan model pembelajaran yang menuntut kita supaya lebih berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Nah, setelah kita memahami apa pengertian dari problem-based learning, di sini saya akan membahas fungsi dari problem-based learning. Yang akan saya bahas yang berikutnya ini terdiri dari dua topik, yaitu fungsi dari problem-based learning. Yang pertama, dapat mengembangkan pola pikir peserta didik atau meningkatkan supaya peserta didik lebih berpikir kritis dalam memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, dapat mendorong siswa supaya lebih giat, lebih rajin, dan mencari sumber-sumber yang relevan terkait pembelajaran supaya siswa dapat memecahkan permasalahan. Nah, materi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang ciri-ciri problem-based learning. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, adanya permasalahan. Nah, permasalahan inilah yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Yang kedua, pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa siswa ataupun peserta didik inilah yang akan menjadi tolok ukur atau titik pusatnya dari proses model pembelajaran tersebut. Yang ketiga, sistem pembelajarannya dapat dilaksanakan secara mandiri ataupun secara sendiri, individual, dan kelompok. Nah, materi yang keempat yang akan saya bahas yaitu tentang langkah-langkah dalam pelaksanaan problem-based learning. Menurut Sugianto 2008 mengemukakan 5 tahapan-tahapan ataupun yang dapat dilaksanakan dalam problem-based learning. Yang pertama, mengorientasikan permasalahan kepada peserta didik. Nah, dari pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa guru hendaknya memberikan tahap awal atau pemahaman awal kepada peserta didik supaya peserta didik dapat memahami masalah yang akan diselesaikan berikutnya. Yang kedua yaitu mengorganisasikan permasalahan kepada peserta didik, yaitu guru hendaknya mengorganisasikan atau mengatur permasalahan sistem pembelajaran kepada peserta didik. Yang ketiga, membentuk investigasi mandiri atau kelompok. Yang keempat,
mengembangkan atau mempresentasikan hasil dari pernyataan tersebut, dapat kita pahami bahwa hasil yang telah diperoleh peserta didik yaitu dengan cara menggapai ataupun menyelesaikan permasalahan dapat dikembangkan dengan cara mempresentasikannya di depan kelas. Yang kelima, menganalisis atau mengevaluasi dari proses permasalahan ataupun proses untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, materi yang kelima yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang keunggulan problem-based learning. Adapun menurut Kurniasih dan Berlin pada tahun 2015 halaman 49 sampai halaman 50 menyatakan bahwa adanya 3 keunggulan problem-based learning. Yang pertama, dapat mengembangkan ataupun dapat menumbuhkan pola pikir siswa supaya lebih berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan. Yang kedua, mendorong siswa supaya lebih bermotivasi dalam belajar. Yang ketiga, siswa dapat memecahkan masalah secara mandiri. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang kelemahan dari problem-based learning. Adapun kelemahan dari problem-based learning yaitu yang pertama, siswa akan kesulitan dalam menentukan permasalahan sesuai dengan tingkat pemikirannya. Nah, seperti yang kita ketahui sobat-sobat sekalian, bahwa setiap orang itu memiliki tingkat pemikiran yang berbeda. Nah, bagaimana jika seseorang memiliki tingkat pemikiran yang rendah atau di bawah standar? Otomatis, siswa tersebut atau peserta didik tersebut akan kewalahan ataupun kesusahan dalam menentukan permasalahan. Yang kedua, model pembelajaran ini akan membutuhkan banyak waktu, di mana setiap proses dalam pelaksanaan model pembelajaran ini akan membutuhkan banyak waktu, di mana setiap proses dalam pelaksanaan model pembelajaran ini sangat panjang. Nah, demikian materi yang dapat saya berikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi sobat-sobat sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Dah.